Yasmin? Kok kamu di sini? Kamu ziarah ke makam siapa? Saya lagi ziarah ke makam ibu sama ayah saya. Gawat nih. Bahaya kalau sampai Pak Bas sampai ngeliat nama asli orang tuaku. Soalnya Pak Bas juga termasuk petinggi Cakradinata. Pak Baskara kok bisa ada di sini? Bukannya Pak Baskara lagi sakit? Enggak, sekarang saya udah mendingan. Terima kasih, karena berkat kamu saya bisa selamat. Maaf, saya lupa juga sampai nggak kesampean ngucapin terima kasih sama kamu kemarin. Iya Pak, nggak apa-apa, saya ngerti. Saya juga senang bisa nolongin Pak Baskara dengan cepat waktu. Itu tanaman aglonema kamu yang taruh situ? Iya Pak. Ya Allah, jangan sampai Pak Bas ngelihat nama orang tuaku. Aglonema. Aglonema ini mengingatkan aku ke Ratih, istri Yoga, sahabatku. Maaf aku terlambat. Kita langsung berangkat sekarang kan? Romantis banget sih, itu buat mama ya. Kita kan mau ke ulang tahunnya Rati. Bukan. Itu aku mau jadiin hadiah untuk Ratih. Karena tadi kata sekretarisku, istrinya Yoga itu suka banget sama aglonema. Jadi makanya aku suruh anterin aglonema itu ke sini. Oh gitu. Kamu suka ya? Gini, nanti abis kita pulang dari sana, aku beliin aglonema yang jauh lebih cantik. Iya, nggak apa-apa. Seandainya di malam kecelakaan itu kamu tidak membawa anakmu, pasti anak itu masih hidup sampai sekarang. Aku bisa membesarkan dia dan menyayangi dia seperti anak kandungku sendiri. Tapi sayangnya kamu beserta anak istrimu ikut meninggal dalam kecelakaan itu. Aku benar-benar kehilangan kamu juga. Maaf Pak. Pak Baskara. Maaf. Tadi saya jadi terbawa nostalgia karena dulu ada kolega saya. Dia suka banget sama tanaman aglonema. Yasmin, saya jalan dulu ya, karena saya harus mampir ke makam teman saya yang baru pulang. Iya Pak. Untung aja Pak Bas nggak ngeliat nisan ibu sama ayah. Aku takut kalau Pak Bas sampai tahu nama orang tuaku itu Rati sama Yoga.
Ya Alicia. Halo Ma, Ma bentar lagi aku mau mulai press conference berdua sama Romeo buat klarifikasi soal kebakaran rumah sakit. Alicia, ingat pesan Mama. Kamu tidak boleh ngomong sembarangan. Hati-hati kalau bicara. Yang ada nanti, kamu semakin dihujat sama netizen. Ngerti kan? Iya Ma, aku ngerti. Mama nggak datang ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Buat apa Mama ke rumah sakit? Ih, Mama kok gitu sih? Gak support aku. Lagi pula ini kan konferensi pers biasa. Buat apalah Mama di sana? Nggak perlu. Iya, ya udah deh. Ya udah ya sayang ya. Mama tutup teleponnya, Mama lagi sibuk. Oke. Ma bentar deh. Kenapa sayang? Emangnya Papa udah sehat banget ya? Memangnya kenapa? Soalnya tadi pas aku mau berangkat kerja, Papa juga mau pergi. Kemana perginya? Aku nggak tahu mah. Papa nggak bilang apa-apa. Kamu nggak nanya Papa kemana? Maaf Mbak Alisa, kita harus siap sekarang ya. Oh ya, sebentar ya. Ma, aku siap-siap press conference dulu ya. Bye. Halo? Alicia? Halo? Alicia? Hah, malah dimatiin lagi. Kemana ya Mas Baskara? Kan dia masih sakit. Kok malah pergi? Selamat siang, Bapak Ibu. Pak, Saya nggak menyangka kalau Pak Baskara Cakradinata akan datang ke pemakaman kakak saya. saya mohon maaf, Pak, Bu. Karena saya baru mendengar kabar kalau Akbar sudah berpulang. Nggak apa-apa Pak Bas. Makasih banyak sudah menyempatkan datang ke pemakaman Akbar. Kalau boleh saya jujur, Pak, Bu, saya bersaksi Akbar ini adalah orang yang sangat baik. Saya mendoakan agar Akbar bisa diterima di tempat yang paling mulia. Dan seluruh keluarga juga bisa diberikan keikhlasan. Makasih doanya ya Pak. Alhamdulillah kakak saya masih punya teman sebaik Bapak. Mungkin juga waktuku udah gak lama di dunia ini. Aku pasti akan menyusul yoga suatu saat nanti. Kok aku ngerasa ada sesuatu ya sama makam itu? Aneh. Kenapa aku nggak kenal sama orang tua Yasmin, tapi kenapa aku ngerasa akrab ya sama dua makam ini? Ya, halo. Iya, Ma.
Papa ini di mana sih? Kok pergi? Papa kan lagi sakit. Pak, please deh. Papa tuh harus aware dengan kesehatan Papa sendiri. Aku lagi di kuburan. Ada temen deketku meninggal jadi aku harus ziarah ke makamnya. Bener, Papa pergi ke kuburan. Bukan ke tempat selingkuhan Papa atau perempuan lain. Terserah kamu lah. Nggak ada gunanya ngomong sama kamu. Kok malah dimatiin sih? Belum selesai bicara malah dimatiin. Udah, kamu tenang ya. Gak usah emosi. Kan ada aku di sini. Oke? Udah. Udah, sayang. Hasil investigasi dari tim kami, penyebab kebakarannya itu karena korsleting listrik. Apa ada kompensasi, Pak? Kami dari Yudhistira Hospital memberikan kompensasi kepada korban kebakaran. Dan kita juga akan memberikan free layanan kesehatan juga kepada para korban. Kami dari Yudhistira Hospital, mewakili Cakra Dinata Group, meminta maaf sebesar-besarnya kepada para korban. Apa ada kemungkinan kebakaran ini unsur sabotase? Kan Yudhistira Hospital lagi viral karena liputan sebelumnya. Apa karena reputasi meningkat dan pesaing bisnis gak terima terus bikin kebakaran itu? Kami tidak mau berasumsi, tapi untuk sementara waktu, fakta yang kita temukan itu penyebabnya adalah murni karena korsleting. Pras, kamu cari tahu sampai di mana kecurigaan Romeo kepada kamu. Kamu harus lidiki, dia tahu apa aja tentang kamu. Siap, sayang. Pras, ini kan di kantor. Nanti kalau ada yang lihat bahaya. Ajeng, suami kamu kan lagi nggak ada. Siapa sih yang berani masuk ke ruangan kamu, kecuali suami kamu? Tapi kita harus hati-hati, Pras. Hati-hati. Oke, aku bakalan selidikin Romeo. Hati-hati ya. Ingat, ini masalah nggak main-main. Bukan masalah sepele ini. Oke? Oke, kamu tenang aja. Aku bakal ngelakuin dengan baik.